فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Cara penafsiran yang pertama, yakni penafsiran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi memerintahkan kepada beliau litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menafsirkan, menjelaskan Al-Quran. Karena itu beliau mengatakan apa? Wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, coba lihat tafsiran beliau yang pertama, dan ini yang terbanyak. Beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh dengan lengkap apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut, bukan dengan cara tafsir ayat per ayat. Tidak seperti itu. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada manusia untuk mentauhidkannya dan agar mereka menjauhi yang menjadi lawan bagi tauhid, yaitu syirik. Ayat-ayat yang berbicara seperti ini dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak sekali, khususnya surat-surat yang turun sebelum beliau hijrah yang dikenal dengan nama surat-surat Makkiyah. Kemudian beliau menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud dengan tauhid dan syirik, demikian terperincinya dan sangat mudah sekali dipahami oleh manusia. Itu salah satu contohnya. Allah di puluhan, di ratusan ayat berbicara tentang tauhid, tauhidullah, dan agar manusia menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh anak Adam. Maka beliau pun berbicara tentang tauhid, beliau menafsirkan tauhid, beliau menjelaskan tentang kesyirikan di puluhan ratusan hadis beliau. Itu tafsir beliau mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid yang sangat luas. Ada tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat, tauhid uluhiyah, ubudiyah. Semuanya dibicarakan oleh beliau dalam menafsirkan, menjelaskan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang tauhid. Kemudian kiaskanlah dengan yang lainnya seperti ayat-ayat tentang salat. Berpuluh ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar manusia mendirikan salat. Kemudian beliau menjelaskan tentang salat di banyak hadis. Bahkan sebagian ulama yang alim tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadis-hadis yang terbanyak yang ada di dalam Islam adalah hadis-hadis mengenai salat. Begitu banyak, dari alif sampai ya dijelaskan terperinci, dari mulai waktunya dan seterusnya, kemudian cara salat bagaimana dari takbir sampai salam. Begitu juga tentang zakat, begitu juga tentang saum. Berapa banyak hadis tentang saum, haji dan seterusnya. Itu tafsiran beliau yang terbanyak. Cara yang kedua, penafsiran kedua ini kadang-kadang tidak banyak, sedikit. Kadang-kadang beliau menjelaskan ayat per ayat, tidak banyak, langsung ayat per ayat dijelaskan.
cara penafsiran yang ketiga, ada kalanya beliau menjelaskan lafaz per lafaznya. Ini pun tidak banyak, karena umumnya para sahabat mengetahui tentang bahasa Arab. Sedikit yang mereka tidak tahu, mereka butuh penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3 macam. Ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3 macam. Ini hendaknya dihafal ya tadi. Ini kita, karena ini kita belajar. Ya. Tadi cara penafsiran, sekarang kita menjelaskan pembagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, macam yang pertama, apa-apa ayat yang Allah turunkan dalam Alkitab. Apa saja ayat yang Allah turunkan dalam Alkitab. Kemudian Rasulullah SAW membuat sunnah seperti nas, keterangan yang terdapat di dalam Alkitab. Sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tauhid, maka Rasulullah SAW ikut berbicara tentang tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesyirikan, Rasulullah SAW berbicara tentang kesyirikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahkam, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, Rasulullah SAW pun ikut berbicara, sama persis. Itu sunnah beliau yang pertama, mengikuti nas Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat, maka beliau berbicara tentang salat, mengikuti. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang saum Ramadan khususnya, Rasulullah SAW pun berbicara tentang saum Ramadan. Begitu banyak. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, ahlu sunnah, ahli hadis, bahkan para ulama menggelarinya dengan gelar yang benar, yaitu Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, pembela sunnah, atau Nasirul Hadis, pembela hadis. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan secara jumlah global, maka diperinci oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti ayat wudu. Allah berbicara tentang sifat wudu, kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya. Atau Allah Subhanahu wa taala berbicara secara mujmal, maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat ini. Yang ketiga, Nabi SAW membuat sunnah yang tidak terdapat nasnya secara terperinci di dalam Al-Quran. Tidak ada satu persatu di dalam Al-Quran, tidak ada. Yang ada secara jumlah. Misalnya yang ada perintah untuk mentaati Rasul, perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasul, dan seterusnya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas. Dan Rasulullah SAW membuat sunnah sendiri, seperti haram. Sini saya berikan contoh, haram bagi laki-laki memakai cincin emas. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran ayat wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun manhaj ahli bid'ah dari Mu'tazilah dan orang-orang yang sepaham, sejalan dengannya, yang mentakridinya,
atau yang mentaklidinya mengadakan satu perlawanan antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak mengharamkan emas bagi laki-laki, ini tentu hadis ini bertentangan. Mereka tidak tahu di mana fungsi dan kedudukan Sunnah itu. Semoga Allah Jalla Dzikruhu merahmati Al-Imam Asy-Syafi'i yang memberikan penjelasan ini singkat, padat, dan menjadi kaidah bahwa sunnah Nabi SAW dibagi 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga adalah khusus beliau memberikan sunnah, beliau memberikan penjelasan. Walaupun hukum itu satu persatunya tidak ada dalam Al-Quran. Nah, disinilah syubhat, kerancuan cara berpikir ahli bid'ah dari Mu'tazilah dan orang-orang yang sepaham dengannya atau yang mentaklidinya. Mereka menganggap bahwa apa yang tidak ada dalam Al-Quran datang dari hadis, maka hadisnya harus ditolak, dan mereka mengadakan satu perlawanan antara Al-Quran dan Sunnah. Ini pemahaman yang sesat, ini pemahaman yang keliru, yang tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh kaum salaf. Di antara mereka imamnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang sepanjang hayatnya menjelaskan Alkitab dan Sunnah. Ini ayat bersifat umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ini itu. Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan dahulu, kami tidak tahu apa ini am, khos, dan seterusnya, kecuali duduk di majelisnya Asy-Syafi'i. Oleh karena itu beliau mendoakannya berpuluh tahun, sehingga anaknya bertanya, kenapa ayah mendoakan Asy-Syafi'i? Kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i kasyam, Asy-Syafi'i seperti matahari yang menyinari. 40 tahun didoakan Syafi'i, berpuluh tahun, kalau nggak salah 40 tahun. Sampai anaknya bingung, tanya, kenapa abah doakan itu? Asy-Syafi'i kasyam, seperti matahari. Ini satu murid terbaik. Ketika Asy-Syafi'i akan meninggalkan Baghdad, pergi ke Mesir, tidak saya tinggalkan di Baghdad ini orang yang lebih alim, lebih takwa, lebih wara, lebih ini, lebih itu dari Ahmad bin Hanbal. Ini tazkiyah dari orang alim pada muridnya. Saya tinggalkan kota Baghdad ini, dan di sini ada orang yang sangat alim, tidak ada orang yang lebih alim dari dia. Begitu ya, itu Syafi'i. Jadi bagus didudukkan sunnah itu, sehingga kita dapat menerima sunnah, dan jangan memperlawankan antara sunnah dengan Al-Quran.